Dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah di bulan Ramadan untuk mengamalkan 4 kalimat. 2 kalimat membuat Tuhan kalian ridho, 2 kalimat kalian sangat membutuhkannya, tidak mungkin nggak butuh. 2 kalimat yang membuat Tuhan kalian ridho, yang pertama adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian tastaghfiruna, kalian istighfar kepada, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 kalimat yang kalian pasti butuh, ya, kalian pasti butuh adalah minta surga dan berlindung dari siksa api neraka. Kemudian amalan sunnah apa? Nabi menganjurkan nomor 1 adalah sholat di malam-malam Ramadan. Ya, sholat di malam-malam Ramadan. Setelah itu Rasul menganjurkan untuk memberi makan. Memberi makan kepada orang yang berbuka. Maksudnya ketika dia berbuka, yang digunakan untuk berbuka adalah makanan kita. Ini kalau sampai apa yang kita berikan menjadi pembatal puasa seorang di saat berbuka, maka saat itulah kita mendapatkan pahala puasanya. Nah, kalau sekarang orang pada sibuk ya bagi-bagi sembako dan lain sebagainya, sangat miris kalau sampai tetangga kita ada yang mau berbuka saja mikir beli berasnya di mana, ya punya uang nggak buat beli beras, miris. Maka kita jangan lihat yang jauh-jauh dulu, lihat keluarga kita, lihat tetangga kita, lihat sekitar kita. Kadang kita sedekah pada yang jauh-jauh, padahal sekitar kita sangat membutuhkan. Rasul juga mengajarkan di bulan Ramadan itu amal yang paling bagus adalah meringankan beban para pekerja. Jadi orang yang kerja sama kita ini bebannya diringankan. Karena itu ulama-ulama terdahulu sudah mengatur kalau bulan suci Ramadan, ya kalau bulan suci Ramadan perusahaannya tutup. Nah ini susah nih orang di Rumah Sari. Ya, mungkin kalau Ramadan kali ini banyak perusahaan yang tutup, tapi bukan karena pengen tutup, memang kondisinya harus tutup. Ya kondisinya harus tutup. Kalau dulu enggak, para ulama begitu masuk bulan suci Ramadan, tutup, enggak kerja. Nah, mungkin ini prinsip yang agak beda ya dengan kebanyakan orang. Kenapa? Karena ulama pengen dirinya fokus ibadah, dan pengen semua karyawannya fokus ibadah. Dirinya fokus ibadah, semua karyawannya fokus ibadah. Mungkin ada yang nanya, loh itu kan kesempatan peluang emas di Ramadan untuk bisnis, cari duit, dan lain sebagainya. Apakah 11 bulan kurang cukup untuk cari duit? Kalau 11 bulan kurang cukup untuk cari duit, berarti kita nggak cerdas. Berarti kita nggak pandai. Kalau kita pandai, kita tahu kebesaran bulan suci Ramadan, maka sejak Syawal kita udah sisihkan, kita udah siapkan, ya semua kepentingan duit yang kita butuhkan di Ramadan. Itulah yang dilakukan oleh para ulama. Dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sampai Sya'ban, mereka itu mengumpulkan, ya, menyisihkan uangnya, sehingga Ramadan mereka tidak bekerja. Bahkan salah satu sahabat saya, itu kalau bulan suci Ramadan, semua karyawannya diliburkan, tidak ada kerja, tapi dibayar penuh gajinya. Gajinya dibayar penuh, dirumahkan, ya nanti setelah Ramadan kerja lagi. Karena apa? Ingin mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW untuk meringankan beban pekerja yang bekerja bersamanya. Nah, kadang kita enggak, kalau Ramadan kerjanya ditambah. Semakin dikasih yang berat-berat ya, dikasih yang berat-berat. Naudzubillah min dzalik. Memberi makan orang yang berpuasa, meringankan beban orang-orang yang kerja dengan kita. Ikhwani rahimakumullah, siapa yang ngasih minum, bahkan orang yang berpuasa, dia akan dikasih minum dari telaga Nabi Muhammad SAW yang tidak akan haus setelah itu selama-lamanya. Nah kalau ngasih makan sedikit, ngasih minum sedikit, pahalanya seperti itu, lantas bagaimana orang yang ngasih, ya, ngasih jauh lebih banyak. Nah kalau kita di zaman sekarang ini, lebih bagus kalau kita serahkannya itu dalam bentuk uang, ya dalam bentuk uang nominal, biar dia sendiri yang mengelola untuk membeli makanannya yang dia butuhkan. Atau kalau mau langsung belikan beras untuk jatah 1 bulan. Keluarga kita, kerabat kita, nih kita kirim sana 25 kilo, sana 25 kilo, sana 25 kilo, sehingga masing-masing rumah udah tercukupi berasnya, insya Allah bisa makan, nggak mikir lagi, kita dapat pahala yang luar biasa. Sementara Nabi Muhammad sendiri SAW mengajarkan kalau bulan suci Ramadan, ada satu hal yang sangat sederhana, ya sangat sederhana, tetapi ini dampaknya luar biasa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, saya akan bukakan hadisnya, hadis tentang segera berbuka. Nah, ini hadis ada di dalam kitab Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi.
Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Ini kalimat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah yang bersabda demikian. Artinya tidak ada keraguan dan jangan pernah ragu. Tidak ada keraguan dan tidak pernah ragu dan jangan pernah ragu. La yazalunas bi khair. La yazalunas bi khair. Ini kalimat yang nyampaikan Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya ulang-ulangi terus nih ya? Ini penting soalnya. Kadang orang lewati kalimat awalnya cuma ngambil akhirnya. Segerakan berbuka, segerakan berbuka. Intinya di awalnya nih. La yazalunas bi khair. Masyarakat selalu dalam kebaikan. Artinya nggak mungkin ada keburukan. Nggak mungkin ada yang jelek. Nggak mungkin ada yang nggak enak. Pasti enak, pasti baik. Pasti, karena yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Syaratnya ini, apa itu? Ma'ajalul fitr. Kalau masyarakat itu menyegerakan berbuka. Jadi tidak menunda berbuka. Begitu masuk waktu maghrib, segera batalkan puasa. Begitu masuk waktu maghrib, segera batalkan puasa. Jangan udah masuk azan maghrib, masih nunggu, wah belum gelap, bintang belum kelihatan. Ini kalau udah seperti itu, niru Yahudi. Niru bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Selama masih niru Nabi Muhammad SAW, begitu azan maghrib, tanda masuknya waktu maghrib, yang penting bukan adzannya tapi udah jamnya. Kadang ada yang adzannya juga salah, adzan keawalan karena jamnya salah. Yang penting kita tahu masuk waktu maghrib. Begitu lihat masuk waktu maghrib, segera berbuka. Tapi ingat, segera berbuka bukan segera makan. Nah, kadang ada orang segera makan, bukan segera berbuka. Al-fitr di situ membatalkan puasa dulu. Bagaimana Nabi SAW membatalkan puasanya? Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW itu beliau membatalkan puasa dengan sedikit kurma ya. Rasul dengan sedikit kurma. Rutobat dengan rutop, kurma yang hampir matang ya. Kalau tidak punya kurma hampir matang, tamarot dengan beberapa butir kurma yang sudah matang. Kalau enggak punya, beberapa teguk air. Ya, beberapa teguk air. Jadi Nabi SAW tidak makan nasi, enggak makan roti, enggak, tapi kurma dulu. Ya, memang punyanya itu, ya kurma dulu. Setelah itu sholat maghrib. Ya, setelah itu sholat maghrib. Kalau kita sekarang mau praktekkan yang seperti itu bagus. Kalau nggak bisa kita mau batalkan dengan air putih bagus. Mau dengan teh bagus. Intinya segera berbuka. Setelah itu segera sholat maghrib. Karena sholat maghrib waktunya itu pendek. Jangan kita sibuk berbincang-bincang setelah kita batalkan, ngobrol dan lain sebagainya. Nggak makan besar di meja makan. Atau di lantai makan yang banyak. Setelah itu sholat maghribnya jam 6:30, 10 menit sebelum adzan isya. Ini tentunya melanggar sunnah. Ya, tidak sesuai dengan kaidah sunnah. Selama masyarakat itu ajalul fitr, menyegerakan berbuka, kemudian melakukan sholat maghrib berjamaah, ya, sholat maghrib berjamaah, maka dia akan selalu dalam kebaikan. Tidak ada keraguan, tidak ada kekhawatiran. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian amalan lagi di bulan Ramadan tadi dalam hadis Anas bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat panjang, dikatakan di situ Rasulullah kalau di bulan suci Ramadan dermawan. Banyak yang nggak paham maksudnya Rasulullah SAW dermawan di bulan suci Ramadan lebih dari bulan-bulan yang lain. Perlu kita garis bawahi, kata dermawan itu bukan cuma memberi uang. Bukan cuma berderma dalam bahasa Arab, yang dimaksud ajwad ya, bil khair. Jadi ajwad bil khair. Dermawan dengan kebaikan. Para ulama membahas yang dimaksud ajwad bil khair itu bagaimana semua kebaikan yang ada di bulan Ramadan lebih. Itu amalan Nabi Muhammad SAW. Kalau biasa sedekah, sedekahnya lebih. Ya, biasa senyum, senyumnya lebih. Ya, kalau dia biasa baca Al-Quran, baca Al-Qurannya lebih. Kalau dia biasa zikir, zikirnya lebih. Nah, ini sekarang ada yang nanya sama saya, Habib, gimana nih kalau bulan Ramadan? Saya lebih banyak baca Al-Quran atau sholawat? Saya lebih banyak baca Al-Quran atau istighfar? Saya lebih banyak baca Al-Quran atau kalimat tahlil? Ikhwani rahimakumullah. Kita ini manusia-manusia yang kebanyakan waktu, bukan kehabisan waktu. Beda dengan para ulama. Para ulama itu memang waktunya habis. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu, seorang ulama yang hidup kurun waktu 200 tahun yang lalu di Hadramut sana, negeri asalnya Wali Songo. Beliau di akhir bulan Sya'ban kumpulkan anak-anaknya. Kumpulkan anak-anaknya, kemudian ngomong sama anak-anaknya. Nah, cara nasihatinya seperti ini. Nah, siapa di antara kalian yang punya waktu sisa? Mau ayah beli waktunya. Kenapa ayah? Kata anak-anaknya. Karena kakekmu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal soleh lebih dari bulan yang lain. Sementara ayah ini di bulan Sya'ban waktunya 24 jam semua udah amal soleh.
Jadi bingung Ramadan mau nambah apa lagi. Kalau kalian punya waktu sisa, bak sini. Mau ayah beli. Cara nasihatinya seperti itu. Ikhwani rahimakumullah, beda dengan kita. Imam Malik radhiyallahu anhu dalam berbagai riwayat disebutkan Imam Malik itu ke toilet 14 hari sekali. Ke toiletnya 14 hari sekali. Ilmu kedokteran nggak bisa dipakai untuk Imam Malik ini. Ke toilet 14 hari sekali. Beliau itu sahur hanya dengan secuil kurma dan berbuka hanya dengan seteguk air. Kalau orang bilang dehidrasi, kurang gizi menurut ilmu kedokteran. Tapi ini ilmunya para wali, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, cukup bagi anak cucu Adam itu luqaimatun. Hanya beberapa suap kecil, yukim Nabi Hasulbah, kama qala SAW, untuk menegakkan tulang punggungnya. Sedikit saja makan sudah cukup sebetulnya, kalau memang dibiasakan. Nah, ini yang diet seharusnya senang ya. Sedikit makan cukup, kalau dibiasakan dan niatnya benar. Nah, ikhwani rahimakumullah, Imam Malik akibatnya 14 hari sekali baru ke toilet. Maka dalam riwayat Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah mau buang hajat maupun buang air kecil di kota Madinah. Beliau keluar dari tapal batas kota Madinah. Saat ditanya, beliau mengatakan, saya tidak sampai hati membuang kotoran di suatu tempat yang di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan yang luar biasa kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktunya semua untuk ibadah. Imam Malik radhiyallahu anhu. Sementara kalau kita satu hari 14 kali ke toilet. Dan di toilet kita berlama-lama. Bahkan kita bisa scroll handphone ini, kita lihat berita macam-macam. Sampai kita kehabisan turah-turah waktu, sisa-sisa waktu cari berita. Kemudian kita nanya, mana lebih bagus mana ya? Istighfar, tahlil, sholawat atau baca Al-Quran? Ini pertanyaan sangat aneh. Seakan-akan kita tidak punya waktu lagi. Kalau kita ini masih punya banyak waktu, ya amalkan semuanya. Al-Quran yang lebih banyak. Ya, zikir yang banyak. Kalau sebelum bulan Ramadan, kamu banyak sholawat, Ramadan diperbanyak. Kalau sebelum bulan Ramadan, kamu banyak tahlil, Ramadan diperbanyak. Kalau belum Ramadan, kamu banyak sedekah, Ramadan diperbanyak. Intinya, amalan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ajwad bil khair. Yang paling dermawan dengan semua kebaikan. Dan terutama, dikatakan dalam hadis tadi, Nabi Muhammad SAW, hina yalqahu Jibril. Dan paling-paling baiknya Nabi SAW di bulan Ramadan, ketika bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, kemudian beliau berdua saling tadarus membaca Al-Quran. Ulama mengatakan dalam hadis ini banyak pelajaran. Di antaranya, ya, yang nomor satu adalah berkunjung kepada ulama. Malaikat Jibril alaihissalam mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Jadi berkunjung kepada ulama, duduk bersama ulama, duduk bareng. Setelah itu apa? Fayudarisahu, saling belajar Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Kita tahu tidak ada yang lebih alim dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW ya, membacakan Al-Qurannya kepada Jibril alaihissalam, Jibril menyimak, dan Jibril alaihissalam membacakan Al-Qurannya kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menyimak, dan keduanya bertadarus. Ya, saling mempelajari isi Al-Quran. Dan saat itulah Nabi sangat dermawan, sangat baik, lebih dari waktu-waktu yang lain. Di situ ada pelajaran, kalau engkau bertemu dengan orang soleh, engkau bertemu dengan ulama, maka kamu harus lebih baik dalam semua keadaanmu. Ya, harus lebih baik. Mau dari secara materi harus lebih dermawan. Mau ketemu ulama, sedekah kemana-mana. Ya, kemudian dari segi taat, kamu harus lebih taat lagi. Mau ketemu ulama, ibadahnya ditingkatkan. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang tak kalah penting, sahur. Nah, ini simple. Ya, tapi banyak orang yang menganggap saya kuat kok, saya nggak perlu sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sabda Nabi Muhammad SAW, santap sahurlah. Ya, santap sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan yang luar biasa. Rasul mengatakan keberkahan. Kita lihat hadisnya Bukhari dan Muslim ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad mengatakan SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Santap sahurlah karena dalam santap sahur terdapat keberkahan. Jadi kalau kita mau cari keberkahan, kita harus rajin santap sahur. Dapat berkah. Nah, berkah itu apa? Jangan batasi mana berkah. Jangan batasi itu nanti kamu jadi kuat, puasa satu hari. Jangan batasi itu, karena disebut barokah. Ya, tidak pakai alif lam, tidak al-barokah. Barokah, maknanya luas. Kalau pakai alif lam, al-barokah, itu jelas. Yang dimaksud keberkahannya untuk urusan makanan. Tapi karena nggak ada alif lam, barokah saja, maka maknanya luas. Ya, semua keberkahan didapatkan orang yang mau sahur. Makanya kalau kita santap sahur, niatnya berkah. Tapi santap sahurnya jangan jam 1 malam. Itu bukan santap sahur itu. Ya, santap sahurnya jangan jam 2 malam. Karena Rasulullah SAW mengajarkan untuk mengakhirkan sahur. Dalam hadis riwayat Bukhari, dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Nabi Muhammad SAW, saya lihat bersama Sa'ad bin Thabit, beliau radhiyallahu anhu bersama Nabi SAW santap sahur berdua. Ya, santap sahur berdua, kemudian selesai santap sahur menuju masjid sholat subuh. Sayyidina Anas bin Malik ditanya radhiyallahu anhu, berapa lama waktu dari mulai selesai santap sahur sampai sholat subuhnya Nabi Muhammad SAW? Dijawab, selama salah seorang di antara kalian membaca 50 ayat. Ya, 50 ayat. Tentunya bacaan orang yang lancar ya. Bacaan orang yang lancar 50 ayat. Kenapa pakai 50 ayat? Dulu belum ada jam. Dan ini menunjukkan para sahabat itu sudah ahli baca Al-Quran. Karena cukup ngomong, ya selama baca 50 ayat. Oh udah tahu, 50 ayat segini. Kalau kita dibilang 50 ayat, bingung kita berapa menit ya. Berapa jam ya. Karena kita biasanya sepanjang drama Korea gitu. Paham semua itu nanti. Oh durasinya sekian. Oh sepanjang sinetron, sepanjang film. Karena kita hobinya seperti itu. Tapi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, hobinya adalah membaca Al-Quran. Makanya cukup dikatakan 50 ayat, selesai. Ya semua udah paham maksudnya seperti apa. Mengakhirkan sahur. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian, yang tak kalah pentingnya, tadi sahur sudah, berbuka sudah, kemudian dermawan sudah, memperbanyak baca doa. Nah ini di akhir bulan Sya'ban, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, perbanyaklah kalian melakukan arba' khisal, 4 hal. Ya, melakukan empat hal. Yang dua hal akan membuat Tuhan kalian ridha. Fa'amal khoslatani latini turduna bihima rabbakum. Saya bacakan hadisnya. Wastaghfiru fihi min arba'i khisalin khoslataini turduna bihima rabbakum wa khoslataini la ghina abikum anhuma. Fa'amal khoslatani latani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Wa amal khoslatani latani la ghina abikum anhuma wa tas'alunallaha al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah di bulan Ramadan untuk mengamalkan 4 kalimat. 2 kalimat membuat Tuhan kalian ridha, 2 kalimat kalian sangat membutuhkannya, tidak mungkin nggak butuh. 2 kalimat yang membuat Tuhan kalian ridha, yang pertama adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian tastaghfirunah, kalian istighfar kepada, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 kalimat yang kalian pasti butuh adalah minta surga dan berlindung dari siksa api neraka. Para ulama telah menyusunnya menjadi sebuah doa yang indah yang kita dengar di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau, di majlis-majlis. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ikhwani rahimakumullah, sebagai penutup ada satu doa yang juga harus dibaca setiap malam Ramadan khususnya, yaitu doa yang ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala nanya pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, saya harus ngapain? Saya minta apa? Cerdasnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sabda Nabi Muhammad SAW, kalau kamu ketemu dengan Lailatul Qadar, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'fu anni. Dalam riwayat yang lain ditutup ya karim. Maka perbanyak baca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'fu anni ya karim. Ikhwani rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Mas Ari. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.